kondisi yang nyata. Kemungkinan targetnya terlalu rendah, indikatornya terlalu administratif, dan indikatornya tidak menghitung dampaknya yang ada di masyarakat. Maka ke depan mengusulkan bahwa harus ada KPI tentang pertumbuhan kredit sektor UKM, kredit produktif, penciptaan lapangan kerja, dan inklusi keuangan antar wilayah. Nah, dikatakan 2025 dan posisi sekarang 427,9 triliun. Apakah KLM ini efektif? Atau hanya muter di perbankan? Apakah kredit yang lahir di bawah benar-benar karena fasilitas KLM dari BI? Yang kedua yang saya soroti mengenai IKU adalah sampai saat ini belum ada IKU untuk masing-masing Dewan Gubernur. Jadi ini menjadi catatan untuk Pak Gubernur. Yang kedua tentang kurs, Pak. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harus juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Kita tahu, Pak, bahwa rupiah is as unbiased predictor terhadap kondisi 98. Ya, di 98 proporsi utang luar negeri kita besar sekali. Dan di 98 level of depreciation-nya luar biasa dari 2.500 ke 16.500. Kalau sekarang katakan depresiasinya dari 16.500 ke 17.600 dan proporsi utangnya dominan di utang domestik. Tetapi bagaimanapun juga, Pak, ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Memang disadari BI tidak menganut yang namanya exchange rate targeting. Beda dengan Singapura. BI menganut inflation targeting. Dan sebenarnya Pak, di dalam kondisi normal, sebenarnya kan sudah tersedia natural hedging. Para hedge fund yang masuk ke Indonesia, ketika mengalami tekanan di katakan MSCI, sehingga keluar dari pasar modal, kemudian yield surat utang negaranya naik, mereka seharusnya adalah masuknya ke surat utang negara. Tetapi data menunjukkan bahwa tidak masuk ke surat utang negara. Maka ada isu kepercayaan di sini yang cukup besar. Karena seharusnya mereka kan hanya mengimbangi portofolio antar instrumen di dalam rupiah. Ini saat ini tidak terjadi. Sehingga seharusnya BI mampu memilah mana kebutuhan dolar yang dibutuhkan oleh para hedge fund
yang dari sektor keuangan dan mana kebutuhan dolar dari sektor real. Dan kalau punya data yang benar, berapa sih kebutuhan dolar dari hedge fund, dari pasar keuangan, maka kita bisa tahu kalau kebutuhannya tinggal sedikit, artinya tekanan capital outflow sudah mulai mereda. Karena kebutuhan dolar ini tidak bisa diintervensi, baik itu di pasar spot, pasar NDF, maupun pasar di NDF. Sementara untuk kebutuhan real, genuine untuk ekspor dan impor, ini harus dipenuhi, Pak. Misalkan BI membuka sehingga masa depan, nih, kan tidak adanya kepercayaan di masa depan, segera memburu dolar bahwa rupiah undervalued. Unfortunately, pasar belum percaya bahwa rupiah undervalued, maka rebound, Pak. Ini harus yang dilakukan oleh BI. Bisa nanti membeli dolarnya pada kurs yang sudah disepakati. Ya, ini satu langkah strategi saat ini dipertahankan. Ya, ini kan BI rate, sehingga akan ada masalah di transmission di sini, kelebihan di pasar, sehingga orang yang memang long dolar, dia memilih tetap memegangi dolarnya. Ini sebenarnya memberikan persepsi yang positif kepada BI, bahwa BI independen, bahwa BI mampu menjaga kredibilitas rupiah. Ini sesuai dengan teori signaling. Maka dari itu, sebagai penutup Pak Peri, saya sekali lagi mengapresiasi Pak. Bapak mampu menjaga stabilitas moneter, paling tidak saat ini masih di 17.600. Jangan sampai lebih turun lagi. Tetapi stabilitas ini jangan berhenti, Pak, di indikator-indikator internal. Tetapi stabilitas ini adalah stabilitas yang dirasakan juga oleh masyarakat. Dan BI dengan segala macam kewenangan dan independensinya masih punya banyak instrumen untuk mempertahankan rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.